Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, unsikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Pendengar Bombana Streaming yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia sehingga kita masih diberikan kehidupan, tanda bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri. Maka sudah seyogianya kita memperbaiki diri kita, menjadikan diri kita agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti, dan semoga kita termaksud orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam segala hal, terlebih lagi dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Bombana Streaming yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mungkin tidak lama lagi akan masuk kepada bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan pengampunan, karena di dalam bulan Ramadan semua dosa-dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan dia bulan yang penuh rahmat. Ya. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu merasa sangat gembira dan sangat bahagia ketika bisa mendapati bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah mengapa dulu di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW itu sangat gembira dengan bulan suci Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa Ramadan. Ya Allah, berkahilah hambamu ini di bulan Rajab dan Sya'ban gitu, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Jadi kita itu sebenarnya di bulan Ramadan itu adalah satu hal yang menggembirakan kalau kita bisa mendapatinya gitu. Makanya teman-teman para sahabat itu sangat gembira gitu dengan datangnya bulan suci Ramadan dan amat rindu gitu. Jauh sebelum datangnya Ramadan itu mereka sudah merindukan dan berdoa kepada Allah agar disegerakan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah memang seperti itu. Gitu kan. Apa sih kegembiraan mereka di bulan Ramadan itu? Apakah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kita? Seperti ada yang bakar petasan, mercon, ada yang mungkin menabuh robana, atau mungkin hadro, atau menabuh beduk gitu. Atau mungkin rindu dengan takjil yang dibagikan di bulan puasa. Nah, bukan itu sebenarnya yang kerinduan orang-orang beriman terhadap bulan Ramadan. Bukan seperti itu, tapi yang mereka rindukan itu adalah bagaimana supaya mereka itu bisa bertemu dengan bulan Ramadan itu untuk bisa meningkatkan ibadah mereka. Yang mereka harapkan itu adalah ketika bulan Ramadan tiba, menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka rindukan adalah suasana-suasana keimanan, suasana-suasana yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga ketika mau dekat bulan Ramadan, orang-orang yang beriman kepada Allah itu dia bilang, dia persiapkan diri dia. Bagaimana nanti bulan Ramadan ini saya harus betul-betul sudah fokus gitu. Fokus untuk bisa memperbaiki diri. Fokus untuk bisa memperbaiki diri saya ini. Pokoknya bulan Ramadan nanti saya harus betul-betul beribadah maksimal pokoknya. Nah itu kalau orang-orang yang beriman seperti itu yang dirindukan ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan gitu. Kalau di bulan lain mungkin dia sering ngaji, maka di bulan Ramadan itu lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk bulan Ramadan ini? Tentunya jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya akan lebih saya jelaskan lagi. Tetap di Bombana Streaming Music and Information. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Atau ketika nanti memasuki bulan suci Ramadan? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kesehatan kita. Bagaimana kita bisa betul-betul sehat walafiat. Karena tanpa kesehatan kita tidak akan pernah bisa mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Maka diperlukan yang namanya kesehatan untuk bisa agar supaya diri kita ini bisa mengamalkan ibadah dengan semaksimal mungkin. Karena tidak mungkin kita akan melakukan ibadah puasa sementara kita sedang sakit. Bahkan orang-orang yang sakit itu ketika masuk pada bulan suci Ramadan, ketika mereka sakit, maka mereka menggantinya dengan fidyah. Itu disyariatkan di dalam agama Islam. Jadi Allah mensyariatkan orang-orang yang sakit ketika berpuasa, maka dia ganti dengan fidyah. Dia nggak usah berpuasa. Demikian pula orang-orang yang mungkin kena demam atau apa, maka dia diperbolehkan untuk mengganti di lain hari. Artinya dia tidak usah berpuasa, tinggal ganti saja di lain hari gitu. Atau mungkin di luar bulan Ramadan gitu, dia berpuasa sebagai gantinya. Karena memang seperti itu. Jadi yang perlu kita persiapkan ini adalah kesehatan kita, supaya kita betul-betul sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan sepenuhnya. Seperti itu. Kita bisa menjalankan dengan khusyuk. Kemudian yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, hendaknya kita membiasakan diri. Ini tips ya. Tips bagi orang yang agak merasa kesusahan dan merasa berat ketika bangun subuh gitu, jam 3 gitu untuk sahur. Hendaknya sebelum masuk bulan suci Ramadan, jauh-jauh sebelum hari, mereka itu hendaknya membiasakan diri gitu. Membiasakan diri dengan bangun tengah malam. Ya bisa di ini ya. Mengamalkan tahajud gitu kan, salat-salat malam. Sehingga ketika nanti pada saat masuk bulan suci Ramadan itu menjadi terbiasa. Gitu. Menjadi terbiasa dan kita tidak kaku. Karena kebanyakan orang seperti itu, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka menjadi kaku, mereka menjadi pusing gitu. Berat sekali ini bangun ini. Kenapa begini nih? Padahal itu masih Ramadan pertama itu. Apalagi kalau sudah Ramadan pertengahan. Apalagi kalau di penghujung Ramadan, sudah semakin ini. Bahkan ada yang biasa kadang tidak bangun sudah sampai pagi. Jadi harus membiasakan diri kita. Membiasakan diri untuk bangun di sepertiga malam, taruhlah jam-jam 3 malam itu untuk bisa ini ya, bisa terbiasa lah begitu untuk bangun sahur. Kemudian yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah tekad bulat kita. Artinya kita harus membulatkan tekad kita
untuk lebih maksimal lagi di bulan suci Ramadan nanti akan kita masuki ini. Oh, saya harus berusaha untuk maksimal ini. Pokoknya bulan suci Ramadan ini saya harus jadikan ini bulan yang berkesan untuk saya. Di mana saya akan jadikan ini bulan sebagai bulan di mana saya betul-betul memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya niatkan seperti itu dan bulatkan tekad kita. Sehingga ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, kita sudah menjadi kuat ya. Sangat-sangat kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semangat itu harus kita tanamkan dari sekarang supaya kita tidak menjadi orang yang kaku ketika masuk bulan suci Ramadan. Begitu. Pendengar yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang bulan suci Ramadan, ada yang mengatakan bahwasanya katanya setan itu diikat gitu. Setan itu diikat. Tapi kenapa sih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat? Nah, kenapa ya banyak orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat di bulan suci Ramadan? Padahal katanya setan diikat, jadi nggak ada lagi yang menggoda manusia. Pertama yang harus kita pahami, setan diikat bukan berarti mereka tidak punya kekuatan untuk menggoda. Karena kita tahu sendiri, bangsa jin, mereka punya kemampuan yang di luar daripada akal manusia itu sendiri. Kalau kita di penjara, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi mereka, bangsa jin, mereka diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa untuk tetap bisa menggoda. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang dimaksud diikatnya setan itu adalah di mana bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang khusus. Karena disitulah hidup nuansa-nuansa keagamaan Islam. Disitulah misalnya orang-orang lebih semangat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di bulan suci Ramadan itu tetap ada yang berbuat maksiat, tapi semangatnya orang pada saat itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih kuat daripada bulan-bulan yang lain. Dan semangatnya orang untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah itu lebih kuat lagi dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Meskipun tidak dipungkiri di bulan Ramadan pasti ada saja yang berbuat maksiat. Gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa ada orang yang berbuat maksiat di bulan suci Ramadan padahal kan setan diikat? Itu karena mereka punya hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang bertarung dengan kita. Ya. Karena tujuan ibadah puasa itu adalah bagaimana kita melawan hawa nafsu, gitu. Melawan hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu ini susah untuk kita kalahkan, maka dia akan menjerat kita. Dan itulah yang terjadi kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Pada saat bulan suci Ramadan mereka masih berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk keluar dari jeratan hawa nafsu mereka. Bahkan ada yang tidak puasa dan sebagainya padahal dia muslim. Itu menunjukkan bahwasanya dia terjerat dengan hawa nafsu dan tidak bisa keluar. Nah, orang-orang seperti ini walaupun datangnya bulan suci Ramadan, mereka tidak akan pernah peduli gitu. Mereka tidak akan peduli, mereka tidak akan pernah ini. Bahkan mereka akan merasa berat dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Karena sudah terjerat dengan hawa nafsu. Tidak perlu lagi digoda oleh syaitan ini, orang yang seperti ini. Makanya syaitan itu bisa dibilang tidak terlalu ini sekali ya dalam menggoda. Mungkin di bulan suci Ramadan mereka membatasi diri untuk menggoda misalnya. Tapi manusia itu kan punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu manusia itu sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya hawa nafsu itu kata Allah selalu mengajak kepada keburukan. Jadi tabiat daripada hawa nafsu itu adalah mengajak manusia untuk terjatuh kepada keburukan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada
menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, jadi seperti itu, sehingga yang kita perlukan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul kuat melawan hawa nafsu itu. Dan itulah salah satu tujuan disyariatkannya juga ibadah puasa, selain daripada la'allakum tattaqun, untuk menjadikan hamba-hamba Allah orang yang bertakwa kepada Allah, juga sebagai sarana untuk melawan hawa nafsu. Begitu. Ada sebuah riwayat, disebutkan dalam riwayat tersebut, walau alam apakah riwayat ini dhaif atau sahih, tapi yang jelas kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat tersebut. Apa itu? Kisah tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bernama nafsu. Nafsu ini makhluk yang sangat tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, Assalamualaikum, siapa saya? Siapa kamu dan siapa saya? Apa kata Allah? Kamu. Apa kata hawa nafsu tersebut? Kamu, saya, katanya. Artinya ya, saya tidak, dia tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibakarlah dia. Dibakar di dalam api, di dalam neraka. Kemudian ratusan tahun dibebaskan lagi. Ratusan tahunnya bukan ratusan tahunnya kita ya, dunia bukan. Karena ratusan tahunnya dunia itu satu hari di akhirat gitu. Satu hari di surga, satu hari di neraka. Maka dibebaskanlah lagi. Ditanya lagi, apakah dia sudah mau taat sama Allah atau tidak. Ternyata dia tetap tidak mau taat. Dia bilang apa? Saya adalah saya, kau adalah kau. Maksudnya sudah tidak usah. Saya mau apa terserah saya mau berbuat ini terserah saya. Ya kan, begitu maksudnya dia. Tetap tidak mau tunduk kepada Allah. Maka dibakar lagi. Sampai akhirnya ditanya lagi, tidak mau juga. Maka dia diberikan hukuman dengan cara dia tidak diberikan makan. Nafsu ini, dia tidak diberikan makan, disuruh berpuasa. Maka ketika dia lapar, keinginan-keinginannya tidak bisa dipenuhi, ya kan? Dia menjadi lemah. Disitulah dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Luar biasa, kan? Maka itulah kenapa, ya, syariat ibadah puasa itu adalah melemahkan hawa nafsu. Agar bagaimana nafsu kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa nafsu ini tidak tunduk kepada Allah, selalu mengajak kita kepada keburukan, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang taat kepada Allah. Maka yang harus ditundukkan adalah nafsu kita, sehingga ketika nanti kita berbuat baik, tidak lagi yang menghalangi kita. Ketika kita bersedekah, tidak ada lagi yang bilang, kamu bersedekah ini begini, nanti kamu habis tuh, kamu makan apa besok. Nah, tidak ada lagi bisikan-bisikan seperti itu dalam hati. Gitu. Karena yang paling aktif itu nafsu sebenarnya. Syaitan itu mengajak memang. Makanya syaitan di dalam neraka nanti, ketika orang-orang nanti masuk ke dalam neraka, apa kata dia? Salahmu sendiri, saya cuma mau bilang saja, cuma menyarankan saya sama kau. Bukan berarti saya mengajak, saya cuma menyarankan saja. Tidak mengharuskan kau untuk ikut saya. Nah, karena yang paling berperan itu adalah hawa nafsu. Syaitan itu membisikkan, nafsu yang merespon, dan nafsu itulah yang akan terus memerintah dan terus memerintah manusia. Gitu. Jadi walaupun itu syaitan itu bersumpah akan mengganggu anak cucu Adam itu sampai hari kiamat, tapi mereka bisa dibilang juga tidak setengah mati sekali juga kalau menggoda manusia, karena manusia sudah punya nafsu. Syaitan tinggal membisikkan, nafsu merespon, dan nafsu itu akan terus membisikkan kepada manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, seperti itu, dan itulah tujuannya disyariatkannya ibadah puasa tentunya. Assalamualaikum, depan tombol dibuka.
Iya. Jadi seperti itu tentunya disyariatkannya ibadah puasa. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah yang harus kita perhatikan karena kita ini tinggal menghitung hari lagi akan masuk kepada bulan suci Ramadan, dan kita sudah bisa dibilang sudah mulai jauh dari bulan Rajab. Perlu juga saya ingatkan agar kita mengamalkan amalan-amalan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, terkhusus di malam 15 Sya'ban gitu. Yang kita amalkan tentunya kapan-kapan waktu kalau memang ada kesempatan saya akan coba sedikit membahas ya amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini. Karena banyak amalan-amalan yang bisa dikerjakan. Adapun mungkin sebagian saudara-saudari kita mengatakan bid'ah, seperti misalnya orang yang mengamalkan salat nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah dan sebagainya. Itu adalah pendapat mereka. Tentunya yang harus kita pahami di sini adalah para ulama itu tidak akan pernah mengerjakan sesuatu atau menyuruh sesuatu tanpa ada dalilnya. Selagi mereka masih berpegang kepada kaidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka tentunya mereka tetap mengadakan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal-akal mereka. Gitu. Kemudian jika ada yang bertanya misalnya, di bulan Sya'ban ini ketika mau masuk bulan Ramadan, biasanya orang akan siap-siap untuk, biasanya ada yang ziarah kubur atau bagaimana. Apakah itu ada riwayatnya di dalam hadis? Ya mungkin kalau secara ini, termasuk saya pribadi belum mendapatkan riwayat. Tetapi berziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia di hari-hari memasuki bulan suci Ramadan, itu adalah satu hal yang sangat baik tentunya dikerjakan. Karena termaksud daripada kita bersilaturahmi kepada keluarga kita, ya kan? Karena kita ini harus bisa membersihkan diri kita. Untuk bisa menjalankan ibadah puasa ini, yang harus kita lakukan adalah membersihkan diri kita dulu juga. Membersihkan hati kita agar jauh dari kotoran-kotoran permusuhan. Atau mungkin kita melepas dosa-dosa kita. Mungkin selama ini kita punya salah kepada keluarga kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka yang dilakukan itu bersilaturahmi kepada keluarga kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ketika mau masuk bulan suci Ramadan, itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali gitu, dan tentunya tidak salah gitu. Dan itulah yang mentradisi di negeri kita saat ini. Sampai saat ini masih membudaya. Ketika mau masuk bulan suci Ramadan, kuburan-kuburan menjadi ramai. Orang-orang pada ramai untuk mendoakan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu adalah satu kebaikan tentunya. Kita melakukan kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang masih hidup saja ketika mau masuk bulan suci Ramadan, tapi juga melakukan kebaikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan memberikan doa kepada mereka agar mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur mereka. Tentunya itu adalah satu hal yang sangat baik sekali. Maka ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini untuk Bombana streaming, pendengar di mana saja berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, mohon dimaafkan. Dan semua itu datangnya dari saya dan datang dari syaitan. Dan kalau ada kata-kata yang benar, maka itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanyalah sebagai hamba yang diberikan oleh Allah taufik untuk mengucapkan kata-kata apabila kata-kata itu benar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu dengan taufik
dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita diperjumpakan lagi nantinya insyaallah. Semoga semuanya sehat-sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya semuanya. Semoga apa saja yang diinginkan hari ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita masing-masing insyaallah. Dan jangan lupa senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa memperbanyak taqarrub ilallah di dalam setiap aktivitas kita. Tetap ingatlah Allah, karena Allah berfirman, fadhkuruni azkurukum, ya. Fadhkuruni ashkurukum wadhkuruli washkuruli wa la takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku wahai hambaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.